Halo guys, selamat datang kembali di Throw Arts Mainan Review. Kali ini, kok mainan? Komik ya? Saking kita kemarin juga ke Toys Fair ya, beli mainan banyak banget, editor gua gila. Sekarang kita akan review jajanan komik Februari yang kita udah beli nih guys. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komik. Mungkin yang pertama Naruto. Ini sih Naruto nomor 13 Bind Up Edition. Lagi-lagi terima kasih kepada X-Media ya yang sudah menerbitkan ulang Naruto dan di Bind Up Edition alias ditebel ya. Dia mungkin kayak dua buku, satu buku. Oh, wow. Sekarang sih cetakannya tajam banget di kertas book paper guys ya, buat lu pada yang mungkin kayak masa kecilnya itu kayak, "Papa koleksi Naruto dong." Apaan sih, kamu kan udah koleksi banyak komik, Dragon Ball, Conan. Memang kamu kira beli buku pakai daun, pakai duit tahu? Misalnya ada kamu yang kayak gitu masa kecilnya kan, terus jadi nggak sempat koleksi Naruto. Nah sekarang saatnya koleksi Naruto. Gitu. Untuk itu bacanya udah dari kanan ke kiri ya. Udah kayak baca kitab. Karena Jepang dari kanan ke kiri ya. Ini dia guys ya, Naruto udah sampai nomor 13 saat video ini dibuat. Harganya 99.000. Kok naik? Nah ini Spy X Family nomor 13 juga samaan sama Naruto. Ini ada hadiahnya guys. Gantungan cuking. Kunci. Teori buka gigi. Don't use your teeth. Use scissor. Buat kamu-kamu yang belum pernah baca Spy X Family, ini lucu banget sih. Jadi ceritanya intinya dua orang mata-mata ya bertemu. Itu aja sih, biar nggak terlalu banyak spoiler ya. Habis itu cerita berlanjut. Ini udah sampai episode 13. Dia dapat gantungan kunci guys. Ini gue demen nih kayak gini. Tau nggak, kalau zaman dulu ya, zaman yang gua SMP, SMA, komik-komik Gramedia tuh udah kertas kayak lo kertas ulangan, kertas koran sih sebenarnya. Iya nggak sih? Yang gampang banget kuning, nggak lama jamuran gitu kan ya. Udah gitu kan suka tuh di komik-komik zaman dulu sebenarnya halaman pertama kedua tuh kayak berwarna sebenarnya, tapi enggak. Sekarang ada hadiah-hadiahnya gini. Bagus, suka gua tuh. Ya, name tag sih bukan gantungan kunci ya. Very good. Komiknya harganya 65.000. Dulu komik cuma 9,5. Ya, siapa yang masih ingat? Komik tuh lumayan lama loh. 9,5 tuh menurut gua paling lama tuh 9,5 komik. Dari zaman gua kecil tuh gua ngerasain seharga satu komik tuh 2.500 rupiah. Habis itu naik 3,5, 4,5, 5,5. Selalu ada setengahnya, nggak pernah kayak 5.000, nggak pernah. 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 paling lama. Ya, zamannya gua SMP sampai SMA tuh 9,5 terus. Karena kan dolar juga mungkin 9.000 terus kan lama tuh. 9,5 mulai. Ya, 20.000 tiba-tiba tuh 50.000, Max sekarang 65.000. Tapi ya lagi-lagi book paper ya. Di sini udah sampai di mana nih? Ini sudah sampai yang di situnya ujian. Ini sedikit spoiler apa enggak ya? Ya sebenarnya kan hasilnya jauh ya. Nah, nggak enaknya kalau ada hadiah begini, lu lihat nih. Ini kan pastinya dia ditaruh di shelf-nya di toko buku, ditumpuk gitu ya. Lu lihat bagian belakangnya. Ada bekas penyok. Karena kan dia ditaruhnya sesama buku gini. Yang satunya belakangnya ada giniannya. Lihat tuh. Jadi buat kamu-kamu yang OCD, yang ya buat koleksi kok penyok, ya mau nggak mau. Orang dia emang ada hadiahnya gantungan kunci. Tapi tetap sih kualitasnya bagus banget sekarang, kertasnya gila ya. Aduh, seandainya komik zaman dulu di Indonesia tuh kayak gini semua book paper. Kayak Conan kan udah sampai 105 ya. Walaupun cetakan barunya dia udah book paper ya. Tapi kan awal-awal gitu, gua harus beli lagi. Kan tolol. Emang disuruh gitu, oh tadi kayak Gramedia, ya kan? Dia kan cetak lagi tuh Conan. Yang versi bundle yang tebal banget tuh. Beli lagi dong Tara, kata dia gitu. Boleh sih, enggak sih. Ya tapi Spy X Family sudah 13 ya. Lalu apa dulu ya yang gue pengen ini sih. Neon Genesis ini udah yang ke-6. Yang kemarin juga gue udah bahas yang ke-5, gue beli kan sampai ke-4 loh. Ini adalah komik yang sebenarnya dulu pernah dicetak gak sih? Gue lupa deh. Jadi dulu gue tuh ingat banget, gue kalau mau baca Evangelion itu cuman gue bisa baca di Blok M. Karena hanya Gramedia Blok M yang entah kenapa ada buku-buku yang di Gramedia lain gak ada. Kayak misalnya ini Evangelion, terus ada komik dulu Hoshin Engi itu ya, itu dulu ya agak-agak emang ada seksi dan darah-darah gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, di Gramedia Bintaro sih gue dulu nggak pernah ada nemu. Di Gramedia Pondok Indah gitu dulu nggak ada dulu ya. Tapi di Blok M ada. Jadi di Blok M tuh suka ada yang Gramedia lain nggak ada. Nah ini salah satunya adalah ini ya. Terus ini sempat ada di Trans TV dulu.
serialnya, anime, malam-malam Pak. Wah ini kalau tahu lu tua aja. Jadi Trans TV itu pernah nayangin Evangelion tapi malam-malam. Karena kan dia emang agak dewasa gitu kan ya. Dan dulu gue mau nonton, dimarahin sama bokap gue. Maksudnya takut dimarahin, jadi ya nggak pernah gitu baca atau nonton Evangelion. Baru sekarang nih ya. Dan ini sudah sampai 6 ya. Ini yang nyetak MNC dan dia tuh dewasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum cukup umur, ya sebenarnya sih ya. Dapat poster lah, ya kan? Komik zaman sekarang tuh bagus loh, gitu. 110.000 sih. Kok gitu sih? Kok naik? Kayak kemarin nggak 110.000? Ya ada 12%, naik 12% beneran. Nggak demen gue nih arahnya. 110.000 guys, tapi cetakannya sih lagi-lagi gambarnya ya. Cakep ya. Buat teman-teman juga belum tahu, book paper itu enteng Pak. Book paper itu beda dengan yang dulu kertas koran itu. Lu bayangin kalau dulu dicetak masih kertas koran, kelihatan kayak tipis padahal tuh ya kertasnya ya. Tapi berat. Kalau ini, jadi baca sambil boker enak. Kan gue kalau di WC gue ada tempat buat taruh buku Pak. Bahkan. Apa Carsan ada tempat buat taruh Carsan. Jadi, iya lama bokernya. Nah terus, ini. One Punch Man. Kayaknya baru di part lalu deh. Gue komen ya, One Punch Man sayangnya guys, dia nggak book paper tiba-tiba, kayaknya nih denger apa gimana, kenapa dia gue nggak tahu ya. Di volume 28 book paper dong tiba-tiba. Bagus. Ya deh. Kenapa kok Bang Yadu bukan bagus? Bagus, tapi ini tanda-tanda. Biasanya Gramedia kalau kayak gini nih. Ih, book paper 28. Ulang lagi yuk, cetak dari ke-1 book paper. Gue beli lagi. Dari ke-1. Makasih ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya. Tapi maksud gue, book paper kelebihannya tajam jauh. Dan One Punch Man tuh, karena dia kan emang banyak aksi segala macam. Jadi secara garis, gambarnya juga, artnya itu kan banyak ya garisan dan banyak tinta gitu ya. Dan kalau di kertas yang buram, kertas yang sebelumnya, itu tembus Pak kadang-kadang Pak. Jadi misalnya di sininya banyak hitam gini nih, tembus ke bagian belakangnya. Kalau book paper yang sekarang enggak tuh, ya kan? Agak tembus dikit tapi jauh lebih tebal jauh. Senang dan sedih secara bersamaan ya, karena abis ini nih, lihat nih, Gramedia rilis lagi. Kita cetak ulang dari buku 1 dengan book paper. Makasih loh, Murata Sensei. Look. I love the art. Kesana kalau tadi gue liatin judul di episode kayak komik aneh, tapi ini One Punch Man adalah komik di mana karakter utamanya pria botak yang dia sekali tinju semua orang mati. Tapi seru banget One Punch Man, lagi-lagi ya teman-teman. Buat lu pada belum nonton One Punch Man itu ya, serunya adalah dia rasanya tuh sinema banget kalau gue baca komiknya. Jadi selalu kan ya siapa Saitamanya tuh kan yang One Punch Man ya, sekali tinju semua musuh mati gitu kan. Tapi dibikin tuh dia tuh lama untuk datang ke lokasi gitu loh. Dan selama nungguin dia, itu yang lain bertarung. Jadi kayak kita tuh rasa kalau di nonton film tuh kayak that cinematic feeling, dimana kita tuh kayak ayo dong mana Saitamanya gitu kan. Orang udah pada wow Saitama datang bener. Selalu gitu tapi satisfying gitu. Oke lah, One Punch Man nomor 28 sudah keluar. Harganya kita lihat sekarang. Oke. Kayaknya 28 ribuan ya, 30 ribu lah. Ya kalau masih yang kemarin ya. Sekarang yang book paper itu 45 ribu. Mungkin ada ya di luar sana yang senang. Iya aku senang deh One Punch Man. Yang lain pada book paper, One Punch Man belum. Jadi harganya lebih murah, 20 ribuan. Beli aku 28. 45 ribu. Ya ini dulu mungkin ya, Goodbye Eren ini gue gak tahu. Ini gue tahu gue beli aja. Kita lihat premisnya di belakang. Yuta mulai membuat film atas permintaan ibunya yang sakit. Setelah kematian ibunya, Yuta yang ingin bertemu dengan seorang gadis cantik misterius bernama Eri. Mereka mulai membuat film bersama. Namun Eri menyimpan rahasia. Inilah kisah remaja mengenai film di mana realitas dan kreativitas saling terkait dan meledak. Ini nggak ada nomornya, berarti ini cerita langsung tamat lah ya. Ini apakah horor, apakah thriller, apakah cewek setan maksudnya? Oke. Oh. Jadi ini komik 4 panel. Jadi setiap halaman 4 panel gitu. Oh boleh nih gue baca nih. Maksud gue, ini komik gue nggak baca halaman akhir aja langsung gila, endingnya tolol Mbak. Maksudnya bukan tolol dalam arti negatif. Wow. Pinter juga secara desain komik 4 panel gini. Karena anak-anak zaman sekarang tuh very short ini kan, kebanyakan nonton short di YouTube sama TikTok. Agar tetap baca dibikin 4 panel gini. Ini lagi musim banget nih, lagi meta nih 4 panel gini nih. Oke, mungkin gue baca ntar nih. Dan mungkin sebelum 2 ini, karena 2 ini yang bikin juga sama. Ini dulu nih, aduh ini
Guys, please guys, gue mohon sama lu pade beli di Gramedia agar terus dicetak. Sejauh ini soalnya yang dicetak tuh baru dikit guys. Tahu gue baru Asterix di Inggris sama di mana ya? Soalnya gue pengen Gramedia literally mencetak ulang ini ya. Lucky Look dia udah pernah cetak ulang, tapi mungkin jarang orang beli sekarang. Jadi gue udah jarang lihat di Gramedia Lucky Look yang cetak ulangnya Gramedia ya. Dulu gue beliin terus, gue udah lengkap sih. Tapi sekarang udah gak ada lagi kalau di mana-mana. Jadi karena mungkin lu pada udah jarang beli. Komik Eropa tuh lucu-lucu dan menarik-menarik guys ya. Buat lu pada belum tahu, Asterix dan Obelix ini adalah kisah yang lucu banget ya. Ini Asterix yang pendek, ini Obelix yang gendut. Di zamannya Roma menguasai ya segala sesuatu. Jadi pastinya ada Julius Caesar di situ ceritanya sebagai penjahatnya lah ibaratnya gitu. Julius Caesar ini ada satu desa yang dia bingung, kok nggak bisa kita kuasain sih? Nama desanya Gallia. Desa di hutan gitu kan. Nah terus ada karakter nih. Ya ini salah satu karakter di desanya ya. Sebenarnya ada dukunnya namanya Panoramix kalau bahasa Indonesianya dulu. Jadi dukun itu bikin ramuan pak. Ternyata alasan kenapa desa Gallia itu nggak bisa diserang Romawi, nggak bisa dikuasain. Orangnya kuat-kuat semua. Karena minum ramuan itu. Walaupun sementara efeknya. Jadi kalau diminum ramuan itu, jadi kuat. Sekali kayak One Punch Man, sekali pukul orang terbang gitu kan. Semua orang di desa itu minum biasa aja. Nah dia nih, si Obelix pernah kecemplung ke ramuan itu pas masih bayi. Jadi dia kuat banget tanpa harus minum ramuan. Tapi syaratnya dia tidak boleh minum ramuan itu lagi. Pernah di suatu episode, dia minum ramuan itu lagi jadi batu. Dan dia harus dibalikinnya dengan cara apa gitu gue lupa. Ya, gitu. Jadi ini lucu banget Asterix Obelix. Setiap hari selalu lawan Roma. Ya, dari ini Cleopatra. Pas banget kan ketemu Cleopatra. Dan ini, setahu gue dia pernah dicetak sama LX Media Computindo itu versi kecil. Kayak Lucky Look kan yang versi baru cetakannya tuh kecil. Makanya di sini Classic Edition jadi gede. Dia cetak versi gede juga. Beli guys, karena ini lucu banget. Lu baca deh, lucu banget, seru loh. Ya, padahal cuma berapa halaman nih? 48 halaman guys, ternyata komik-komik kayak gini. 40 halaman doang. Tapi lucu banget ceritanya. Di desa itu karakternya banyak. Ada yang dukunnya nih, si Panoramix ini dukunnya nih. Tuh kan minum tuh. Terus ada yang ini si wali kotanya ibaratnya si pemimpin desa Galianya. Tuh, lucu banget nih, lo harus baca sih. Dan ini yang Cleopatra ya. Sejauh ini sih yang cetakan baru yang gue lihat di Gramedia di mana-mana tuh baru Cleopatra sama yang Asterix di Inggris. Beli guys, seru banget. Nah, Lucky Look by the way, ya ini tambahan aja ya, mungkin editor bisa tambahin nyari di Google ya kalau lu nanya. Yang Lucky Look tuh apa bang? Jadi komiknya tentang cowboy, komik Eropa. Dia bisa menembak lebih cepat daripada bayangannya. Dari premisnya dari ini aja udah unik banget kan. Jadi gambar itu di belakang dulu Lucky Look, dia nembak bayangannya masih begini. Seru dulu Lucky Look, lu baca deh. Nah, 2 komik jajaran terakhir gue, ya nggak sih? Akhirnya ditunggu-tunggu Monster volume 4 ya. Lu lagi-lagi. Masih seperti di bulan lalu gue saranin, please guys, lu baca Monster guys. Ini dikenalkan oleh bini gue ya. Dia bilang, baca kamu Monster. Gue kayak, apaan sih gitu kan. Ya udahlah, paling apa sih, bini gue kan demennya thriller-thriller kayak apa ya, yang gitu-gitulah thriller. Tapi thriller tuh bagi gue biasa aja gitu loh. Nah gue pas baca Monster, gila sih ini kayak baca komik, kayak nonton film. Si Naoki Urasawa guys. Oke, ini yang keempat. Gue lihat dulu sebentar. Wow, karena yang ketiga tuh endingnya ini banget, cliffhanger banget, ngegantung banget gitu. Yang keempat nih semoga, wah bikin satisfying dikit. Monster volume 4 Naoki Urasawa. By the way tadi yang Asterix tuh harganya 60.000. Murah buat ini, maksud gue. Ya 50 halaman sih tapi berwarna gitu ya. Nah ini naik juga 158.000. Apa gitu ya? 158.000. Tapi tebel lah pak. Ini lama banget lu baca. Ini waduh, ini satu buku aja lu baca aja tuh kayak bener-bener nonton film. Lama lu baca guys, kan tebel banget. Psikologis lu dimain-mainin sih sama nih ini komik sih. Ya, bagus banget Monster. Sudah ada jilid 4. Ya, bisa kamu temukan di toko-toko buku kesayangan kalian. Terus pas gue lagi di Gramedia kemarin, lo. Gue bilang gitu, apa nih? Tiba-tiba ada 20th Century Boys, komik baru nih gitu kan. Pas gue lihat lagi-lagi Naoki Urasawa yang bikin ini. Gitu kan, Autobuy yang ngasih harga 158.000. Sama sama ini. Tapi tebel ya, 158.000. Tuh cetakannya bagus banget, 20th Century Boys, Naoki Urasawa. Jadi dia tulisannya dari kayak cetakan, ini kan Dove, tapi ininya mengkilat nih. Jadi gambar beliau ini itu tuh sebenarnya ya
gimana gue bilangnya, berciri khas sekali, berciri khas, dan style tuh sederhana, tapi lo tuh ya, dan gue demennya komik-komik sekarang, kalau misalnya halaman utama ya halaman utama berwarna ya berwarna gitu loh guys. Tuh cetaknya warna, gue seneng banget kayak gini nih. Karena kalau komik zaman dulu kan berwarna gini dibikin hitam putih kan, kalau ini enggak, berwarna dulu di awal berwarna. Tuh fasenya, fase. Jadi gue belajar banyak dari komik-komik jadul tuh fase guys. Jarang komik zaman sekarang tuh ya fase. Kayak di yang part lalu kan gue bilang tuh apa tuh yang ada animenya tapi juga ini fase komiknya jelek menurut gue, animenya bagus. Maka hati-hati dengan fase. Ini the master of fase menurut gue nih si Naoki Urasawa. Nih main-mainin psikologis lo kalau udah baca komik dia. Oke lah. Jadi itu dia 20th Century Boys dan itu dia jajaran Februari sebenarnya ada lagi. Yang pengen gue beli bulan ini tuh apa ya? Gue liat kemarin di Gramedia tuh udah keluar atau dicetak ulang gitu. Tapi belum sempat beli guys. Ya coba kita cek. 10 best selling komik Januari. Tetap Conan loh. Ya karena orang nungguin itu kapan tamat. Bodoh lah. Slam Dunk, Naruto, One Punch Man. Oh Slam Dunk. Slam Dunk yang 11. Oh Mas Zo ini, Zom 100. Yang ke-7 udah keluar juga tapi gue belum beli guys. Nah untuk yang Zom 100 ini komik tentang orang yang ya pekerja kantor gitu ya, budak korporat ceritanya. Terus tiba-tiba terjadi zombie kan, senang tapi lama-lama dia juga mikir tapi juga kayaknya gue bakal matiin. Jadi buat list 100 hal yang dilakuin sebelum dia jadi zombie atau sebelum dia mati. Terus tapi ceritanya unik ternyata pas gue baca gitu kan, lama-lama ketemu karakter lain yang sama-sama ya inilah ya bertahan hidup gitu, seru ya. Dan udah rilis yang ke-7. Tapi saya belum beli. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk jajan komik Februari ini ya. Banyak komik yang tadinya nggak book paper jadi book paper. Ada komik dicetak ulang ya. Asterix Obelix please baca guys. Habis itu ada ini Goodbye Eri yang pas gue liat endingnya udah wow. Akan gue baca juga ini. Oke. Terus ada Non Genesis buat kamu orang tua ya. Yang dulu Evangelion belum pernah baca silakan. Ya, habis itu ini sih. Ya, ini gue saranin, ini gue belum baca. Akan gue baca. Oke, kemarin banyak lu nyaranin komik, tapi sayangnya beberapa banyak banget yang lu saranin belum ada di Gramedia. Ya semoga, siapa tahu ya dengan lu banyak yang komen kan, mau ini. Ngelihat kan mungkin orang percetakan terus, oh boleh nih kayak ini gitu kan. Karena kalau gue bilang mereka nyoba-nyoba juga guys. Kayak Dan ya, kemarin kan dicetak, tapi ternyata pas lihat penjualannya nggak masuk 10 besar loh. Biasanya kayak gitu pasti percetakan lama ngeluarin volume 2-nya. Karena kan dia bilang, nggak terlalu laku, ntar aja lah. Mendingan Conan. Jadi Gramedia tuh malah milih Conan gitu kan. Tapi Conannya keluar lama. Karena nggak tamat-tamat. Lu bayangin, Conan dari gue kelas 4 SD pak. Dari HP flip. Sampai itu di Conannya sendiri kalau lu lihat. HP Android. Nggak masuk akal sebenarnya. Conannya tetap kelas 4 SD sama teman-temannya. HP-nya berkembang dari flip jadi Android. Kelamaan lu bikin komik. Ya, oke. Tapi anyway. Ya, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. 12% naik beneran, Mek. Sampai harga komen katanya nggak jadi. Mana di? Bingung gua sama pemerintah. Jadi gue stafsus lah.